Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Futihat dengan NIM 2312 10059 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan berbagi materi tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Pembahasan yang pertama yaitu ada hakikat strategi pembelajaran. Kita masuk ke pengertian strategi pembelajaran terlebih dahulu. Menurut Miraso dalam bukunya Warista, strategi pembelajaran merupakan kondisi yang diciptakan oleh guru dengan sengaja agar peserta didiknya difasilitasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain mendefinisikan bahwa strategi pembelajaran merupakan sebagai pola-pola umum dalam kegiatan peserta didik untuk mewujudkan kegiatan belajar agar dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Jadi, strategi pembelajaran dapat dipahami sebagai sebuah perencanaan yang merangkum serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari strategi pembelajaran. Yang pertama tentu akan memberikan arah dan fokus. Yang kedua ada memfasilitasi perencanaan. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi. Yang keempat ada memfasilitasi evaluasi. Yang kelima ada memastikan kesesuaian dengan standar pendidikan. Yang keenam ada memfasilitasi komunikasi. Dan yang ketujuh ada mendorong inovasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari strategi pembelajaran. Yang pertama tentu akan meningkatkan hasil dari pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Yang ketiga, ada menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, ada meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima, mempermudah proses evaluasi dan umpan balik. Yang keenam, menyesuaikan perkembangan zaman. Dan yang ketujuh, ada membantu guru dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari strategi pembelajaran. Jadi secara umum, ciri-ciri strategi pembelajaran itu mencakup elemen-elemen yang menggambarkan kualitas dan efektivitas dari pendekatan yang digunakan. Yang pertama ada terarah dan terencana. Yang kedua, menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang ketiga ada mendorong partisipasi siswa. Yang keempat ada menggunakan berbagai teknik dan media. Yang kelima ada fleksibilitas dan adaptasi, dan yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya yaitu ada macam-macam dari strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua ada strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga ada strategi pembelajaran afektif. Yang keempat ada strategi pembelajaran keterampilan berpikir atau SPKB. Yang kelima ada strategi pembelajaran berbasis proyek. Dan yang keenam ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada jenis dari model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama ada pengertian dari model. Menurut Istarani menyatakan bahwa model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses mengajar. Menurut Jumaidi 2017, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu urutan metode penyampaian informasi yang disusun secara teratur guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu ada macam-macam dari model. Yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Yang ketiga ada model pembelajaran inquiry based learning. Yang keempat ada pembelajaran terbalik atau flipped classroom. Yang kelima ada pembelajaran diferensiasi.
Yang keenam ada model pembelajaran kontekstual. Yang ketujuh ada model pembelajaran konstruktivism. Yang kedelapan ada model pembelajaran eksperiensial. Dan yang kesembilan ada model pembelajaran berbasis kompetensi. Selanjutnya yaitu ada langkah pemilihan untuk model pembelajaran. Yang pertama tentu harus memahami materi yang ingin dijelaskan. Yang kedua, pahami karakter siswa. Yang ketiga, pilih alternatif untuk model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristiknya. Dan yang terakhir, perhatikan respon dari siswa. Selanjutnya yaitu contoh dari model pembelajaran. Yang pertama ada dari model pembelajaran langsung. Contohnya itu seorang guru mengajarkan keterampilan matematika dasar, tata bahasa, atau prosedur laboratorium. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah. Contohnya itu guru memberikan tugas kepada siswa untuk memecahkan kasus medis, merancang kebijakan publik, atau mengatasi masalah lingkungan. Selanjutnya ada model pembelajaran inquiry, contohnya itu melakukan eksperimen sains, menganalisis data sejarah, atau memecahkan teka-teki logika. Selanjutnya ada pembelajaran model pembelajaran terbalik. Nah, contohnya ini guru memberikan tugas membaca atau menonton video belajar di rumah terkait materi yang akan dibahas dan dan akan didiskusikan ketika di kelas. Selanjutnya ada model pembelajaran diferensiasi, contohnya menyediakan tugas membaca dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Itu akan memberikan pilihan proyek yang berbeda atau menggunakan berbagai metode penilaian. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran kontekstual. Contohnya, dalam mata pelajaran matematika, guru dapat mengajarkan konsep pecahan dengan menggunakan contoh-contoh yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membagi kue atau menghitung uang belanja. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran konstruktivism. Contohnya itu pada pelajaran biologi, untuk mempelajari fotosintesis, siswa dapat melakukan eksperimen sederhana dengan tanaman dan mengamati bagaimana faktor lingkungan seperti cahaya matahari dan air dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Selanjutnya ada model pembelajaran eksperiensial. Contohnya itu ada pada pelajaran geografi. Contohnya guru mengajak siswa untuk mengunjungi sebuah daerah dan melakukan studi lapangan untuk mempelajari kondisi geografis, sosial, ekonomi pada daerah tersebut, serta mendiskusikan temuan mereka setelah kunjungan lapangan. Yang terakhir ada model pembelajaran berbasis kompetensi. Contohnya itu dalam pembelajaran komputer, siswa harus terlebih dahulu menguasai dasar-dasar penggunaan perangkat lunak tertentu, misalnya Microsoft Word, Excel, dan lainnya, sebelum melanjutkan ke penggunaan perangkat lunak yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu yang kedua ada pengertian dari strategi. Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang memiliki makna yaitu suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Pada awalnya, kata strategi digunakan dalam lingkungan militer, namun setelah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi atau digunakan dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua, ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran kemampuan berpikir atau SPKB. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Yang kelima, ada strategi pembelajaran kontekstual. Dan yang terakhir, ada strategi pembelajaran aktif. Selanjutnya yaitu ada langkah dalam memilih strategi. Yang pertama, analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua, analisis karakteristik siswa. Yang ketiga, ada analisis materi pembelajaran. Yang keempat, ada mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, pilih dan rancang strategi. Yang keenam, tentunya mengimplementasikan. Yang terakhir, yaitu ada evaluasi efektivitas dari strategi yang telah digunakan. Selanjutnya yaitu contoh dari strategi. Yang pertama, ada strategi pembelajaran expository, yaitu penyampaian informasi. Contohnya dalam pembelajaran agama,
seorang guru menjelaskan tentang rukun iman atau rukun Islam kepada para siswa. Selanjutnya ada strategi pembelajaran inquiry atau penemuan. Contohnya itu siswa mencari tahu tentang sejarah berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis proyek. Siswa membuat sebuah produk yang dapat dijual, yang hasilnya penjualan tersebut akan disumbangkan ke sebuah yayasan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kooperatif. Contohnya, siswa bekerja sama untuk menghafal surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran kontekstual. Contohnya, guru agama mengajak siswa untuk melakukan kunjungan ke tempat ibadah untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan ibadah yang benar. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada pengertian dari pendekatan. Menurut Kemis dan MC Tegart, tahun 1988, pendekatan adalah suatu cara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang berbasis pada prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif. Menurut Son, tahun 1983, pendekatan adalah suatu cara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang berbasis pada refleksasi dan penelitian. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, mengembangkan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang efektif, dan berbasis pada prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Selanjutnya ada macam-macam dari pendekatan. Yang pertama ada pendekatan berbasis masalah, yang kedua ada pendekatan berbasis proyek, yang ketiga pendekatan konstruktivism, yang keempat ada pendekatan kontekstual, yang kelima ada pendekatan saintifik, yang keenam ada pendekatan berbasis teknologi, yang ketujuh ada pendekatan open-ended, yang kedelapan ada pendekatan tematik. Selanjutnya yaitu ada langkah untuk pemilihan pendekatan. Yang pertama, mengetahui gaya belajar siswa. Yang kedua, berkomunikasi dengan siswa. Yang ketiga, mengamati perkembangan siswa. Yang keempat, berdiskusi dengan guru atau rekan seprofesi. Yang kelima, memberi ruang untuk bereksperimen. Yang keenam, ada fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu contoh dari pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran aktif. Contohnya itu ada seperti diskusi kelompok, debat, tanya jawab, dan presentasi. Yang kedua ada pendekatan berbasis masalah. Contohnya itu ada studi kasus. Yang ketiga ada pendekatan berbasis teknologi, yaitu ada belajar online, belajar berbasis aplikasi atau sebuah video. Yang keempat ada pendekatan berbasis proyek, yaitu contohnya ada penelitian, desain, atau suatu pengembangan. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu pengertian dari metode. Menurut Sujana, tahun 2005, metode adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Wiggins dan Michtigay, tahun 2005, metode adalah suatu cara untuk mengorganisir dan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam proses pembelajaran. Metode adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, mengembangkan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang efektif, dan berbasis pada prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu macam-macam dari metode. Yang pertama ada metode pembelajaran konvensional atau dalam metode ceramah. Yang kedua ada metode pembelajaran diskusi. Yang ketiga ada metode pembelajaran tanya jawab. Yang keempat ada metode pembelajaran demonstrasi. Yang kelima ada metode pembelajaran eksperimen. Yang keenam ada metode pembelajaran resitasi. Dan yang terakhir ada metode pembelajaran karya wisata. Selanjutnya yaitu ada langkah untuk pemilihan metode. Yang pertama ada tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentukan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, tentukan konteks pembelajaran. Yang keempat, tentukan sistem pendekatan pengajaran. Yang kelima, tentukan media pembelajaran. Yang keenam, tentukan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran yang tepat dan efektif. Dan yang ketujuh ada tentukan kriteria keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya ada contoh dari metode. Yang pertama,
Metode pembelajaran tradisional itu contohnya ada ceramah, tanya jawab, atau penugasan. Yang ketiga, metode pembelajaran aktif, contohnya ada metode diskusi, eksperimen, simulasi, dan kerja kelompok. Yang ketiga ada metode berbasis teknologi, yaitu ada pembelajaran online, aplikasi, video, game, dan media sosial. Dan yang keempat ada metode berbasis proyek, yaitu contohnya tugas proyek atau penelitian. Selanjutnya ada pembahasan tentang media. Menurut Srahman, media adalah teknologi pembawa pesan atau informasi yang bersifat instruksional dan dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dimanipulasi. Dalam bukunya yang berjudul Media Pembelajaran tahun 2001, karya Purnamawati Dak Eldani, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Jadi media adalah segala hal yang dapat berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi atau pesan dalam bentuk yang nyata maupun tidak nyata, dengan maksud untuk mendorong pemikiran, emosi, dan ketertarikan pada pihak yang menerima pesan tersebut. Selanjutnya yaitu ada macam-macam dari media. Yang pertama ada media visual. Media visual itu menekan pada indera penglihatan. Yang kedua ada media audio. Media audio ini menekan pada indera pendengaran. Yang ketiga ada media audiovisual, yaitu menggabungkan unsur visual dan audio. Yang keempat ada media interaktif, yaitu memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada media serbaneka, yaitu media yang tidak termasuk dalam kategori media digital. Dan yang terakhir ada media digital, yaitu media menggunakan teknologi digital. Selanjutnya ada langkah untuk pemilihan media. Yang pertama tentu merumuskan tujuan khusus. Yang kedua ada menentukan kawasan tujuan yang ingin dicapai, contohnya kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga ada mencapai strategi yang sesuai dengan kawasan belajar yang telah ditentukan, serta memilih media yang sesuai. Selanjutnya ada contoh dari media. Yang pertama ada media visual. Dari gambar, contohnya ada foto, ilustrasi, lukisan. Di bagian grafik ada bagan, diagram, dan peta. Contohnya di media cetak yaitu ada buku teks, modul, majalah. Dan media proyeksi ada slide, film street, dan OHP. Selanjutnya ada media audio, ada rekaman suara, kaset, CD, MP3, radio, dan podcast. Selanjutnya yang ketiga ada media visual audio. Contohnya ada video pembelajaran, film, televisi, animasi, bermain peran atau role play. Selanjutnya ada media interaktif, yaitu media digital, aplikasi pembelajaran, game edukasi, dan simulasi. Nah, selanjutnya yaitu media serbaneka. Contohnya itu ada papan tulis, papan buletin, alat peraga, model, miniatur, benda nyata, lingkungan sekitar, realita, sumber belajar pada masyarakat. Dan yang terakhir ada media digital. Contohnya ada e-learning, multimedia, realitas virtual, dan realitas argumentasi, serta visualisasi data. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada metode diskusi, contohnya itu mengadakan debat tentang isu-isu kontroversial dalam Islam, seperti hukum waris, hukum poligami, atau pandangan tentang toleransi. Selanjutnya ada metode tanya jawab, contohnya guru mengajukan pertanyaan tentang konsep-konsep dasar agama, seperti rukun Islam, rukun iman, atau makna ibadah. Selanjutnya ada metode bermain peran atau role playing, contohnya memerankan kisah para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, atau simulasi ibadah untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan nilai-nilai Islam serta mencari solusi yang adil atau yang tepat. Yang keempat ada metode stimulasi. Contohnya siswa melakukan simulasi transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau yang sudah dipelajari dalam fikih muamalah. Selanjutnya ada metode studi kasus, contohnya menganalisis kasus intoleran antar umat beragama dan mencari solusi yang mempromosikan kerukunan serta persatuan.
Selanjutnya ada metode pembelajaran berbasis proyek, contohnya membuat poster dakwah, membuat film pendek Islami, atau bisa mengupload video ceramah agama di media sosial. Selanjutnya ada metode pembelajaran kooperatif. Contohnya, siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menentukan tujuan pembelajaran bersama. Contohnya itu menggunakan metode jigsaw. Jadi, setiap kelompok itu bertanggung jawab atas materi yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, yang terakhir ada metode field trip atau kunjungan lapangan. Jadi di sini siswa mengunjungi tempat-tempat yang relevan dengan materi pembelajaran seperti masjid, museum Islam, atau panti asuhan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, strategi pembelajaran adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Dengan memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, guru dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Strategi adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan, model adalah kerangka konseptual yang lebih rinci, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau titik tolak yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode adalah secara praktis untuk melaksanakan strategi, dan media adalah alat atau sarana untuk menyampaikan pesan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi penyampaian atau penyebutan tokoh-tokoh yang tertera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.